Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Saya Friskila Sitio dengan NIM D1C121049. Saya akan mempresentasikan materi mengenai teknologi pengolahan pada pembuatan produk Nice School. Yang pertama yaitu latar belakang. Teknologi pengolahan hasil pertanian merupakan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pengolahan hasil pertanian. Fungsi pengolahan harus pula dipahami sebagai kegiatan strategis yang menambah nilai dalam mata rantai produksi dan menciptakan keunggulan kompetitif, menurut Purwanta 2009. Pemanfaatan buah nanas umumnya masih terbatas pada pemanfaatan bagian daging buahnya saja, diantaranya sebagai jus, selai, salad, dan sirup. Bagian buah yang terbuang dan minim pemanfaatan adalah bagian kulit buah, menurut Wahyuni et al. 2016, yang biasanya hanya dibuang atau digunakan sebagai pakan ternak saja. Kulit nanas masih banyak mengandung nutrisi seperti karbohidrat 17,53%, air 81,72%, serat kasar 20,87%, protein 4,41%, dan gula reduksi 13,65%, serta vitamin dan mineral lainnya. Menurut Susanti et al. 2013, kandungan karbohidrat dan gula yang cukup tinggi sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan lebih lanjut yang bernilai guna lainnya, seperti etanol maupun bahan pangan fermentatif lainnya, menurut Svakianakis Tiza 2014. Nice School merupakan minuman probiotik yang dihasilkan melalui fermentasi kulit nanas, kayu manis, gula aren, serta adanya penambahan kolang-kaling. Dan selanjutnya yaitu tujuan. Ada 4 tujuan, yaitu yang pertama mengetahui tahapan proses pembuatan minuman fermentasi kulit nanas, yang kedua mengetahui tahapan proses pengolahan kolang-kaling, yang ketiga mengetahui tahapan pengemasan Nice School, yang keempat mengetahui teknologi proses pembuatan pada Nice School. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada pembahasan tahapan proses pembuatan minuman fermentasi kulit nanas. Tahapannya itu yang pertama penyiapan bahan yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan minuman fermentasi dari kulit nanas, yaitu kulit nanas, kayu manis, gula aren, air. Bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan segar. Kemudian yaitu yang kedua itu pengecilan ukuran kulit nanas. Kulit nanas dipotong terlebih dahulu sebelum lanjut ke proses pengolahan selanjutnya. Tujuan dari pengecilan ukuran tersebut untuk penyeragaman bentuk dan memperluas permukaan bahan sehingga proses penanganan selanjutnya akan lebih mudah. Pengecilan ukuran merupakan suatu bentuk proses penghancuran dan pemotongan untuk mengurangi ukuran bahan padat dengan kerja mekanis, yaitu membaginya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, menurut Early tahun 1983. Adapun tahapan ketiga yaitu pencucian kulit nanas. Kulit nanas yang sudah dipotong menjadi ukuran lebih kecil, kemudian dilakukan pencucian. Air yang digunakan untuk pencucian merupakan air bersih dan aman. Pencucian merupakan pengolahan minimal yang paling sederhana. Dilakukan menggunakan air bersih. Bertujuan menghilangkan kotoran tanah, kerikil, debu, organisme pengganggu, mikroorganisme, dan sisa pestisida terlarut air dari bahan pangan mentah, menurut Yudi Astuti 2022. Keempat ada pengecilan ukuran gula aren. Gula aren terlebih dahulu diiris. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pelarutan gula aren dan mempermudah fermentasi. Pengecilan ukuran dilakukan untuk menambah permukaan padatan sehingga pada saat penambahan bahan lain, pencampuran dapat dilakukan secara merata, menurut Rifai 2019. Selanjutnya yaitu tahapan kelima itu ada tahapan pelarutan gula aren dengan air panas. Pada tahap ini gula aren yang telah diiris itu kemudian dilarutkan dengan air panas sehingga dihasilkan larutan gula aren. Pelarutan merupakan interaksi antar molekul yang terlibat dalam pembentukan larutan. Larutan adalah campuran homogen antara dua atau lebih zat memiliki komposisi merata di seluruh bagian volumenya. Kemudian yang keenam ada penyaringan larutan gula aren. Saat akan dimasukkan ke dalam toples fermentasi, larutan gula aren dituangkan sembari disaring dengan menggunakan saringan. Hal ini bertujuan agar kotoran dari gula aren tidak terikut atau kotoran terpisah. Penyaringan ini merupakan pemisahan fisik antara cairan dan padatan dalam campuran. Ketujuh itu ada tahapan fermentasi. Pada pembuatan produk Nice School ini, fermentasi dilakukan selama 24 jam dengan menggunakan stoples kaca. Adapun fermentasi yang dilakukan dengan cara memasukkan semua bahan, kulit nanas, kayu manis, larutan gula aren ke dalam toples kaca, kemudian ditutup rapat. Hal ini bertujuan agar mikroorganisme yang tidak diharapkan tidak tumbuh dan fermentasi ini dilakukan selama 24 jam.
Kemudian yang selanjutnya yaitu ada penyaringan minuman fermentasi. Setelah difermentasi, minuman disaring terlebih dahulu sebelum ke tahap proses pengemasan. Pada minuman hasil fermentasi terdapat kotoran dari kulit nanas sehingga hasil fermentasi harus dilakukan tahap penyaringan untuk memisahkan padatan dari minuman fermentasi. Penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran yang asing atau benda-benda asing yang tercampur pada minuman fermentasi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ada tahapan proses pengolahan kolang-kaling. Tahapan proses pengolahan kolang-kaling ini pertama yaitu penyiapan bahan. Tahap awal saat akan melakukan proses produksi nice cold yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan yang dipersiapkan yaitu kolang-kaling. Kemudian yang kedua pencucian kolang-kaling. Lakukan proses pencucian dengan tujuan untuk menghilangkan lendir pada kolang-kaling. Karena pada umumnya kolang-kaling yang dijual di pasaran dalam keadaan terendam air sehingga kolang-kaling berlendir menurut Hidayatullah 2012. Kemudian ada pengecilan ukuran kolang-kaling. Pengecilan ukuran kolang-kaling dilakukan dengan menggunakan pisau. Kolang-kaling dipotong sesuai ukuran. Pengecilan ukuran merupakan satu bentuk proses penghancuran dan pemotongan untuk mengurangi ukuran bahan padat dengan kerja mekanis, yaitu membaginya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Tahapan proses selanjutnya yaitu pemanasan atau perebusan kolang-kaling. Tahapan proses selanjutnya ialah pemanasan kolang-kaling hingga mendidih. Pengolahan pangan dengan menggunakan pemanasan dikenal dengan proses pemasakan, yaitu pemanasan bahan pangan dengan suhu 100 derajat atau lebih. Dengan tujuan utama adalah memperoleh rasa yang lebih enak, aroma yang lebih baik, tekstur yang lebih lunak untuk membunuh mikroba dan menginaktifkan semua enzim. Dalam banyak hal proses pemasakan diperlukan sebelum kita mengkonsumsi suatu makanan. Sehingga pada proses pengolahan kolang-kaling dilakukan proses pemasakan dan atau pemanasan. Kemudian setelah tahapan proses pemasakan, lanjut ke proses penirisan kolang-kaling. Penirisan dilakukan setelah proses pemasakan. Hal ini supaya air yang terdapat pada kolang-kaling tadi tidak terikut saat akan pengemasan. Penirisan ini menggunakan saringan. Yang selanjutnya yaitu pengemasan produk nice cold. Bahan-bahan seperti minuman fermentasi dan kolang-kaling ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui perbandingannya serta banyaknya bahan dalam satu botol dengan tepat. Perbandingan untuk minuman fermentasi dan kolang-kaling dalam satu botol yaitu untuk minuman fermentasinya 200 ml dan untuk kolang-kalingnya 50 gram. Sesudah ditimbang, semua bahan tadi dimasukkan ke dalam kemasan yang sudah disterilisasi. Adapun kemasan yang digunakan pada nice cold ini kemasan dengan berbahan kaca. Penggunaan kemasan botol kaca ini memiliki beberapa keunggulan seperti menjaga higienitas dan kualitas produk, memiliki nilai estetika, kemasan botol dapat menahan udara dan kontaminasi lain. Setelah itu, kemasan botol kaca mempunyai kelebihan yaitu kedap terhadap air, gas, bau-bauan dan mikroorganisme inert dan tidak dapat bereaksi atau bermigrasi ke dalam bahan pangan, dapat didaur ulang, dapat ditutup kembali setelah dibuka, transparan sehingga isinya dapat diperhatikan, memberikan nilai tambah produk, rigid atau kaku, menurut Puspita 2021. Sterilisasi pada botol kemasan dengan cara seluruh bagian botol kaca direndam dengan menggunakan air panas. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknologi proses yang terdapat pada pembuatan nice cold. Yang pertama itu ada proses pengecilan ukuran. Terdapat 3 metode dalam proses pengecilan ukuran butiran hasil pertanian, yaitu pemotongan, penggilingan atau penggerusan, dan pengguntingan. Ketiga metode tersebut dapat dilakukan sendiri maupun dikombinasikan antara satu dan lainnya. Pengecilan ukuran bahan merupakan proses yang dilakukan untuk memperpanjang masa simpan butiran hasil pertanian. Pada pembuatan minuman fermentasi kulit nanas, dilakukan pengecilan ukuran untuk mempermudah proses selanjutnya. Pengecilan ukuran juga terdapat pada proses pemotongan kolang-kaling. Yang selanjutnya itu ada proses pelarutan. Pelarutan ini merupakan interaksi antar molekul yang terlibat dalam pembentukan larutan, di mana pada pembuatan nice cold pelarut yang digunakan ialah air. Kemudian ada proses fermentasi. Fermentasi merupakan proses untuk menghasilkan produk pangan dengan meningkatkan kandungan gizi, meningkatkan nilai produk berdasarkan penampilan dan rasa, menghasilkan produk yang lebih aman untuk dikonsumsi, dan memperpanjang masa simpan. Menurut Smith dan Hugenzold 2010. Menurut Lestari dan kawan-kawan 2018, fermentasi bakteri asam laknat ini dibedakan menjadi heterofermentatif dan homofermentatif. Heterofermentatif menghasilkan lebih dari satu jenis metabolit, misalnya asam laknat, asam asetat, CO2, sedangkan homofermentatif
hanya menghasilkan satu jenis metabolit saja, misalnya asam laktat. Pada pembuatan nice gold, fermentasi terdapat pada proses fermentasi kulit nanas, kayu manis, dan gula aren. Yang selanjutnya yaitu pemanasan atau pemasakan. Pemanasan bertujuan untuk menghancurkan dan menginaktivasi organisme yang tidak diinginkan dan dapat berkompetensi dengan bal seperti Escherichia coli dan Salmonella. Pada pembuatan nice gold, pemanasan terdapat pada tahapan proses pemanasan kolang-kaling dan pemanasan air untuk fermentasi. Hal ini bertujuan untuk menghancurkan dan menginaktivasi organisme yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan yang pertama yaitu tahapan proses pada pembuatan minuman fermentasi adalah penyiapan bahan, pengecilan ukuran kulit nanas, pencucian kulit nanas, pengecilan ukuran gula aren, pelarutan gula aren dengan air panas, penyaringan larutan gula aren, fermentasi, penyaringan minuman fermentasi, pencucian kolang-kaling, pengecilan ukuran kolang-kaling, pemanasan atau perebusan kolang-kaling, penirisan kolang-kaling, dan yang terakhir yaitu pengemasan. Kesimpulan yang kedua, teknologi proses pada pembuatan nice gold yaitu ada pengecilan ukuran, pelarutan, fermentasi, pemanasan atau pemasakan. Adapun sarannya yaitu diharapkan pada pembuatan produk nice gold seluruh tahapan proses dilaksanakan dengan baik dan benar. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan kami. Demikian yang dapat saya presentasikan. Jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua.